kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zihan Aziza, Maya Aprilita, Mega Indah, Nuria Sufa, Reni Aprilia, Retno Damayanti, dan Retno Wulandari yang akan membawakan tema yang berjudul Pengembangan Identitas Budaya. A. Pengembangan identitas ras. Banyak model pengembangan identitas telah diusulkan dan diuraikan selama 2 dekade terakhir untuk mengembangkan proses yang mungkin dialami individu dalam menjadi sabar, menerima, dan posesif dalam sikap mereka tentang latar belakang, etnis, serta sendiri atau orang lain. Salah satu model pengembangan tertua dan paling terkenal yang relevan dengan orang-orang dengan latar belakang budaya, etnis, minoritas adalah yang dikembangkan oleh Atkinos dan Xu tahun 1989. Saat ini berjudul Model Pengembangan Identitas Ras Budaya. Model ini pertama kali diusulkan pada tahun 1979 dan sejak itu mengalami beberapa revisi. Ini cukup 5 tahap kesesuaian, disonansi, perlawanan, dan pencelupan introspeksi dan kesadaran. Integratif, dalam tahap kesesuaian, seorang individu atau etnis minoritas memegang nilai-nilai yang sama dengan orang-orang dalam kelompok budaya yang dominan dan cenderung mendevaluasi dia atau dirinya sendiri dan orang etnis minoritas lainnya. Klien seperti itu mungkin akan lebih memilih konselor yang merupakan anggota kelompok budaya dominan dan mungkin sangat layak untuk pendekatan pemecahan masalah untuk konseling. Seseorang klien pada tahap berikutnya, disonanse, berada dalam kondisi konflik psikologis. Klien disonanse mulai bertanyakan identitas, budaya, dan rasa harga dirinya saat ia menyadari dampak budaya dalam kehidupan sendiri. Di sini, konselor yang berpengetahuan luas tentang latar belakang budaya klien mungkin sangat membantu. Tahap ketiga, resentance and emotion, melibatkan rasa baru, apresiasi kelompok diri dan budaya, serta penolakan terhadap kelompok budaya yang dominan. Klien dalam tahap ini dapat tidak mempercayai orang-orang dari kelompok budaya yang dominan dan lebih memilih konselor etnis minoritas. Klien dapat menempatkan banyak energi mereka ke dalam tingkatan kelompok dan upaya untuk memerangi penindasan masalah kepercayaan, rasisme, dan perasaan bersalah, malu, dan marah. Mungkin penting dalam menasihati klien pada tahap pengembangan identitas budaya ini. Tahap keempat, introspeksi, melibatkan kekhawatiran yang berkembang atas dasar apresiasi diri dan pernyataan tentang etnosentrisme sebagai permis untuk menilai orang lain. Klien dalam tahap ini dapat memperoleh manfaat paling banyak dari konselor dengan pandangan dunia yang luas yang dapat membantu klien dalam proses eksplorasi diri untuk membedakan pandangan atau individunya dari orang lain. Tahap akhir, kesadaran integratif, melibatkan kepastian untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Klien pada tahap ini mungkin memiliki keinginan dan komitmen yang berkelanjutan untuk menghilangkan penindasan, dan konselor dengan pandangan dunia yang luas akan kembali diinginkannya. Itu dia materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Pengembangan identitas rasial putih dalam pelatihan konselor. Telah diusulkan, tingkat atau tahap pengembangan identitas rasial putih mempengaruhi proses dan hasil pertemuan konseling lintas budaya, dan dengan demikian disarankan agar program pelatihan pasca sarjana menilai fase pengembangan identitas peserta pelatihan putih. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu B. Pengembangan identitas birasial. Poston mengusulkan ada model pengembangan identitas birasial itu menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu orang birasial independen dari identitas kelompok saat ia berkembang dalam konteks keluarga. Yang kedua yaitu pilihan kategorisasi grup. Orang birasial dipaksa untuk memilih kelompok identitas tertentu, misalnya putih, hitam, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini putih dan hitam adalah warna kulit. Misalnya, anak-anak latar belakang putih Asia atau putih Hispanik lebih mudah berasimilasi menjadi sebagian besar budaya putih, sedangkan anak-anak berlatar belakang putih hitam umumnya diidentifikasi dengan komunitas hitam. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan endorsement atau denial yang mengikuti merupakan perasaan bersalah atau kebencian diri yang dapat dialami ketika individu birasial berjuang dengan dia atau penolakannya sendiri dari bagian dirinya sendiri. Tahapan keempat yaitu apresiasi, melibatkan eksplorasi warisan budaya yang sebelumnya diabaikan. Tahapan terakhir integrasi, yaitu ketika individu birasial menghargai identitas multikulturnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. C. Dimensi minoritas lainnya. Beberapa dimensi status minoritas lainnya seperti jenis kelamin, orientasi seksual, dan status disabilitas mungkin juga merupakan pengaruh kuat pada pembentukan identitas. Misalnya, 74% orang Amerika cacat mengenali identitas umum dengan menyandang disabilitas lain. Menurut satu jarak pendapat Harris, Taylor, Kompisi atau Richard 1995.
Kas 1974 sampai 1984 merintis diskusi tentang pengembangan identitas gay dan lesbian dalam model pembentukan identitas seksual atau SIF yang terdiri dari kebingungan identitas, perbandingan identitas, toleransi identitas, penerima identitas, kebanggaan identitas, dan tahap sementitas identitas. Modelnya menjadi inspirasi dan dasar perbandingan untuk model lain mengembangkan identitas gay dan lesbian, serta untuk pengembangan identitas biseksual lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu model yang lebih baru menurut Royden pada tahun 1989, yaitu mencakup 4 tahap. Tahap pertama, sensitisasi terjadi sebelum pubertas, ketika anak gay atau lesbian mengalami perasaan sosial tentang marginalitas dan perbedaan, dan identifikasi gender, bukan perilaku seksual, adalah perhatian utama. Tahap kedua adalah yang paling sulit dan berpotensi berbahaya, pada usia sekitar 17 tahun untuk anak laki-laki dan 18 tahun untuk wanita. Perasaan dan perilaku homoseksual berkembang dan remaja berisiko untuk bunuh diri dan perilaku merusak diri lainnya ketika dia mencoba untuk berdamai dengan aspek-aspek diri yang tidak dapat diterima secara emosional. Tahap yang ketiga yaitu model pengembangan identitas orientasi seksual ini berguna dalam membantu konselor menyadari masalah yang berbeda yang mungkin terjadi pada klien. Misalnya, memiliki konselor yang bukan gay mungkin kurang membantu ketika klien berada dalam tahap kebingungan identitas atau kebanggaan identitas. Yang keempat, yaitu model konseptual ini dapat berfungsi sebagai alat bagi klien untuk lebih memahami diri mereka sendiri. Baiklah, materi yang terakhir yaitu mengenai implikasi konseling. Konselor dapat meninjau model pengembangan identitas budaya yang sesuai yang mungkin berhubungan dengan klien yang akan mereka konseling. Selain itu, klien juga dapat berada dalam satu tahap pengembangan identitas budaya ketika mereka pertama kali memasuki konseling. Dan bagaimana perasaan mereka tentang identitas budaya mereka yang mungkin dapat berubah selama konseling berlangsung. Apakah budaya adalah fokus eksplisit dari konseling? Dengan demikian, identitas budaya harus dinilai secara berkesinambungan. Seorang konselor dapat memulai eksplorasi identitas budaya kliennya dengan menggunakan refleksi untuk mengakui peran etnis dan aspek lainnya dari perbedaan budaya dalam kehidupan klien tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.